Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktavia Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat pada instansi saya bekerja, yaitu dengan beliau Ibu Nur Hadijah Noviningrum. Baik, mari langsung saja kita lakukan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Dita. Gimana nih kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bu Dita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Allah Bu Novi. Akbar. Iya. Bu Novi, izinkan saya meminta waktunya Bu Novi sebentar, boleh? Boleh Bu Dita. Ya Bu Novi, jadi kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dengan tujuan untuk pengembangan diri Bu Novi dan juga untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bu Novi lakukan. Iya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Novi. Iya boleh. Ya baik Bu Novi. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Novi capai pada kegiatan observasi yang besok akan dilakukan? Baik. Rencananya besok ketika observasi kelas ya Bu Dita, tujuan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama, dengan media yang dipilih oleh anak sendiri, peserta didik dapat mendeskripsikan keanekaragaman sebagai sunatullah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat mengimplementasikan sunatullah yaitu keragaman sebagai sunatullah. Begitu Bu Dita. Baik, saya ulang kembali ya Bu. Berarti Iya. tadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan observasi besok adalah yang pertama, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Iya betul. Lalu yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, peserta didik dapat meyakini keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Iya Betul? betul sekali Ibu Dita. Iya. Selanjutnya Bu Novi, area pengembangan apa yang ingin Bu Novi capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Bu Novi lakukan? Baik, saya berencana ingin mengembangkan yaitu yang pertama keaktifan anak Bu Dita, yaitu ketika dalam berdiskusi saya ingin antara anggota yang satu dengan yang lain itu aktif saling berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Saya ingin dengan menggunakan media yang saya gunakan, anak itu lebih paham dengan materi yang akan saya sampaikan. Begitu Bu Dita. Baik Bu Novi, berarti area pengembangan yang ingin Bu Novi capai tadi yang pertama adalah keaktifan murid dalam kegiatan diskusi. Betul. Lalu yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Iya, betul Bu Novi? sekali. Baik, kalau begitu pastinya Bu Novi kan sudah merencanakan untuk pembelajaran besok. Dapatkah Bu Novi menceritakan kepada saya tentang mungkin strategi atau media apa yang akan digunakan oleh Bu Novi ketika pembelajaran besok? Baik, tentunya ya Bu Dita, seperti yang kita ketahui ketika kita akan melakukan pembelajaran, kita terlebih dahulu membuat modul ajar ya Bu Dita. Di sini saya sudah menyiapkan modul ajar dan saya akan menggunakan beberapa media yang paling penting dan utama dengan video tentang materi pembelajaran ya Bu Dita. Di situ agar anak lebih fokus, lebih senang dengan media video ini, jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak Ibu ya. Kemudian ketika diskusi saya menggunakan media juga, yaitu anak itu menggunakan kertas manila atau buffalo, yang di situ nanti anak akan membuat peta konsep tentang materi yang saya jelaskan. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu dengan metode ceramah dan diskusi Bu Dita. Wah, luar biasa sekali tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Novi. Saya jadi tidak sabar ya. Tadi ternyata Bu Novi sudah menyiapkan banyak hal untuk medianya. Tadi Bu Novi sudah menyiapkan video,
terus kertas juga Iya, ya Bu, betul. terus strateginya juga menggunakan tadi strategi ceramah dan diskusi. Oke, luar biasa sekali Bu Novi. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Novi lakukan dalam persiapan pembelajaran. Jadi Bu Novi, dari percakapan yang kita lakukan kali ini, dapatkah Bu Novi menceritakan apa sih yang Bu Novi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, dari percakapan kita ini ya Bu, saya menjadi lebih matang mempersiapkan apa yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran besok Bu, terutama dalam menyiapkan media dan strategi Bu dalam pembelajaran gitu. Ya, terima kasih Bu Novi. Karena Bu Novi sudah mempersiapkan ini semua, untuk selanjutnya Bu Novi kira-kira kapan nih kegiatan observasinya akan dilaksanakan? Insya Allah Senin besok Ibu, yaitu di jam kedua ya Bu ya, di jam 9 sampai selesai seperti itu. Berarti Bu Novi akan melaksanakan observasi pada hari Senin. Iya betul. Pukul 9 di kelas 4. Oke, di kelas 4. Oke Bu Novi, terima kasih waktunya untuk percakapan observasi kali ini. Iya. Dan besok setelah Bu Novi melakukan pembelajaran, kita akan bercakap-cakap lagi ya Bu Novi, untuk melakukan percakapan pasca observasi guna mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Novi lakukan. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya untuk mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita membaca basmalah, kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi keanekaragaman sebagai sunatullah ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, gimana kabar kalian semuanya? Siapa yang tadi malam belajar? Oke, hebat. Belajar apa? Tentang apa? Pendidikan Islam ya? Oke, siap. Terus kira-kira kalian itu suka belajar yang seperti apa? Apa melihat gambar? Atau sambil belajar, sambil berjalan-jalan, sambil beraktivitas, sambil bermain, atau bagaimana? Oke, baik. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tes diagnostik non-kognitif ya. Tujuannya adalah Bu Guru ingin melihat apakah kalian itu suka pembelajaran yang seperti apa. Bu Guru ingin melihat kemampuan yang dimiliki oleh kalian, oke? Agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat. Sebelum kita mulai, Bu Guru ingin kita membaca atau mengulang kembali pembelajaran kemarin, yaitu surat Al-Hujurat ya, sebagai salah satu surat yang akan kita hafalkan yang berhubungan dengan materi hari ini ya. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnahum min dzakarin wa unsa wa ja'alnahum
yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal litanarofu dengan benar. Ya. Yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik dapat meyakini keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Jadi nanti Bu Guru akan memberikan tes diagnostis non kognitif. Itu akan Bu Guru untuk melihat, coba kelompok, misalnya apakah ada yang kelompok belajarnya visual atau kinestetik. Nanti Bu Guru bagi kelompok ya. Tapi sebelumnya melakukan tes dulu. Tujuannya apa? Biar kita ketika akan mencapai tujuan ini dapat tercapai sesuai dengan media yang kamu pilih. Oke, itu sudah Bu Guru bagi penilaian diagnostik non kognitif, yaitu tentang Ibu Guru ingin tahu kamu itu suka belajar yang seperti apa. Diberi nama dan diisi ya. Bisa mulai dikerjakan. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi sudah melakukan penilaian diagnostik non kognitif ya. Jadi Bu Guru sudah menghasilkan 2 kelompok ya. Yang pertama kelompok dengan visual ya, yaitu dengan melihat gambar. Yang kedua yaitu dengan kinestetik, dengan berjalan-jalan atau beraktivitas. Oke, lanjut di sini sebelum kita Bu Guru bagi kelompok, di sini ada pertanyaan pemantik ya untuk kalian menata pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang keragaman? Apa coba keragaman? Keragaman. Perbedaan boleh. Menghargai, tetap menghargai. Toleransi. Keragaman. Iya, keragaman agama. Oke. Keragaman apa saja yang ada di tempat tinggalmu? Keragaman agama. Suku. Jenis kelamin. Rumah. Budaya. Ya, iya oke. Ya, kemudian mengapa keragaman perlu dijadikan sebagai alat nomor 1? Kenapa? Karena iya, agar saling menghormati ya, agar tercipta kerukunan. Oke, pintar sekali. Nah, sekarang Bu Guru ada gambar. Kelihatan gambarnya? Nah, Bu Guru ingin membagi kelompok berdasarkan tadi diagnostik non kognitif ya. Di sini ada 7, yaitu kelompok yang kinestetik ya. Nanti yang 7 ini berkelompok bareng, jadi membuat lingkaran ya. 7 kelompok yang 13 ini dibagi 2. Nanti Bu Guru panggil. Oke, siap? Siap, oke. Itu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang budaya. Yang kedua tentang agama. Yang ketiga tentang suku yang ada di Indonesia. Itu adalah keanekaragaman yang harus kita hargai. Kita harus saling menghargai, menghormati ya, agar tercipta kerukunan.
Ya, ini adalah keanekaragaman apa, Mbak? Coba dibaca yang keras. Gambar 3.2 keragaman agama merupakan salah satu sunatullah. Iya, oke. Ini adalah gambar tentang keragaman agama merupakan salah satu sunatullah ya. Sudah paham apa belum? Oke. Kita lanjutkan ya, yaitu tentang indahnya keragaman ya. Jadi keragaman adalah suatu berbagai macam ya, berbagai macam yang ada di dunia ini, yaitu pertama tentang keragaman agama, budaya dan suku. Ya. Itu tugasnya kamu disuruh mengamati gambar 3.1, 3.2 dan 3.3. Kamu diskusikan, kemudian nanti itu digunting, ditempel. Nanti Bu Guru kasih contoh. Siap? Oke. Lihat, sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, nanti diisi, kamu pilih kata kuncinya. Gambar pertama itu kata kuncinya apa? Itu keanekaragaman tentang apa? Gambar kedua keanekaragaman tentang apa? Gambar ketiga tentang apa? Kemudian gambarnya kamu gunting, tempel. Boleh dihiasin, boleh pakai pulpen, ya dihiasi sehingga mungkin nanti berbentuk seperti ini, menjadi peta konsep atau pola pikiran, ya. Paham? Di sini nanti kolom komentarnya kamu isi tentang gambar itu. Misal, gambar 3.1 tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Boleh, ya. Misal, gambar 3.2 tentang keragaman agama di Indonesia. Boleh. Yang 3.3 yaitu tentang keragaman suku. Paham? Ya, sekarang sudah dikerjakan. Menggambar aksar Cina. Keragaman sebagai sunatullah. Cina membesarkan awannya. Yang di sana ya jangan mepet-mepet terlalu mepet sama aku. Sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil 3.1. Keragaman budaya. Udahnya keragaman yang dilakukan oleh Allah dalam pembentukan keragaman budaya sebagai sunatullah. Oke, gambar 3.2. Keragaman agama sakit. Kolom komentar keragaman agama sebagai sunatullah. Oke, 3.2, 3.3. Iya, oke. Salam. Memaparkan hasil diskusi. Iya, dibaca. Gambar pertama, gambar Keragaman agama. Mbak Alia yang baca, Jal. Maju, agak maju Mbak Alia yang baca. Ya, yang paling bawah dibaca.
Iya, oke. Kemudian Mas Satria dibaca. Keragamannya 3.2. Ya. Iya, betul. Iya, Mas Rafa, sini. Yang paling bawah Mas Rafa. Iya, dibaca. Iya. Yang itu iya, Iya, oke. Jadi ketiga-tiganya itu adalah keragaman yang merupakan sunatullah. Paham? Oh ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok visual. Oke. Terima kasih. Mau ucapkan salam? Memaparkan hasil gambar 3.1. Keragaman yang diciptakan Allah Subhanahu patut kita syukuri. Oke, gambar 3.2. Keragaman suku sebagai sunatullah. Oke, Mas Kibe. Keragaman agama sebagai sunnah. Oke, sudah paham ya? Oke, wassalam. Oke. Sekarang kita ke penilaian sumatif ya setelah pembelajaran ini. Nih, Bu Guru ingin kalian mengerjakan, diberi nama ya. Oke. Mbak ke belakang ya, Mbak. Ke belakang ya, Mas Aziz. Oh ya. Iya, Mas. Diberi nama ya. Ya. Sekarang mulai dikerjakan siap. Sudah selesai? Sekarang dikumpulkan. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Baik, kita sudah mulai di penghujung pembelajaran hari ini ya. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Bu Guru akan merefleksikan dulu. Oke, apa itu arti keragaman? Bermacam-macam. Oke, kemudian yang kedua, keragaman itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan agar keragaman di negara kita itu terpelihara dengan baik? Caranya bagaimana? Dengan bersyukur, menghormati, menghargai, menghormati. Oke, jadi menyayangi boleh, agar keragaman di Indonesia itu terus terpelihara harus saling menghargai, menghormati. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Oke, baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi, yaitu masih tentang keragaman, tetapi poin B tentang toleransi. Oke, nanti Bu Guru akan kasih tugas, yaitu sumatif untuk dikerjakan ya. Sekarang berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Oktavia Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan pada pertemuan kali ini saya ditemani rekan sejawat pada instansi saya bekerja, yaitu Bu Nur Khadijah Noviningrum. Dan pada pertemuan kali ini saya juga didampingi oleh Ibu pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Ibu Nur Hamidah. Baik Ibu, saya izin untuk melakukan percakapan pasca observasi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dita. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan bercakap-cakap ya Bu Novi ya. Katanya Bu Novi ingin ngobrol sesuatu dengan saya. Kira-kira Bu Novi ingin kita berdiskusi tentang apa ini Bu kali ini? Iya baik, begini Bu Dita. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi ya kegiatan proses belajar di dalam kelas. Cuman saya masih merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang sempurna Bu. Masih perlu ada yang harus saya perbaiki untuk kedepannya, begitu Bu. Oh, jadi diskusi kita kali ini Bu Novi ingin kita bersama-sama ya Bu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Novi lakukan dan apa tindak lanjut ke depannya gitu Bu Novi. Betul sekali. Baik Bu Novi. Jadi saya ingin tanya terlebih dahulu nih, kan kemarin Bu Novi sudah melakukan pembelajaran bersama murid. Gimana perasaannya Bu Novi setelah selesai melakukan pembelajaran Bu Novi? Baik, perasaan saya lega ya Bu, terutama ya karena saya sudah berusaha melakukan proses pembelajaran yang menurut saya sudah baik. Hanya masih ada sedikit masih belum sempurna sekali gitu ya Bu ya, karena saya melihat ada beberapa peserta didik yang masih belum aktif. Jadi saya ingin sekali agar pembelajaran ke depan itu lebih aktif lagi, begitu Ibu. Baik, tadi kayaknya Bu Novi sudah menceritakan sedikit ya Bu tentang kegiatan pembelajaran yang Bu Novi sudah lakukan. Dapatkah Bu Novi menceritakan lebih rinci lagi tentang area pengembangan apa yang sudah Bu Novi lakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, dan apakah langkah-langkah pembelajaran yang Bu Novi lakukan pada pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Novi rencanakan? Baik, kalau di sini saya ada dua area pengembangan Ibu ya. Yang pertama yaitu saya ingin agar peserta didik saya itu aktif ketika saya melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua dari aspek pengetahuannya ya Bu ya, saya ingin agar peserta didik saya ketika saya memberikan materi pelajaran, mereka itu paham, tahu apa yang saya jelaskan, seperti itu Bu. Kemudian langkah-langkah atau tahapan yang saya lakukan ketika proses pembelajaran menurut saya sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Hanya dari kegiatan itu masih kurang Bu, keaktifan siswa itu mungkin Ibu. Dari tahap awal yaitu pendahuluan, saya sudah melakukan salam, doa bersama, menanyakan kabar. Terus saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu ya. Kemudian di kegiatan inti sudah sesuai dengan prosesnya. Kemudian di kegiatan penutup saya melakukan refleksi terhadap peserta didik, bagaimana perasaan mereka ketika mereka saya berikan materi, apakah sudah paham, apakah mereka senang dengan media pembelajaran yang saya berikan. Kemudian di akhir saya juga memberikan asesmen ya Bu, untuk melihat seberapa jauh kemampuan mereka ya Bu. Kemudian yang terakhir penutup, seperti itu.
Baik, seperti yang tadi sudah Bu Novi sampaikan ya Bu, berarti tadi area pengembangan yang Bu Novi lakukan tadi adalah yang pertama keaktifan siswa dalam pembelajaran dan juga yang kedua tentang pengetahuannya begitu ya Bu. Dan juga tadi Bu Novi sudah menyampaikan dengan runtut tadi langkah-langkah pembelajaran yang Bu Novi lakukan tadi sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Novi rencanakan. Lalu Bu Novi, apakah dalam Bu Novi melakukan pembelajaran itu area pengembangannya sudah tercapai maksimal atau belum, dan tolong sampaikan kepada saya kendalanya apa Bu Novi dalam melakukan pembelajaran kemarin Bu Novi. Baik, jadi di sini area pengembangan saya yang pertama terutama itu ya Bu, yaitu dengan mengaktifkan, ingin agar peserta didik aktif itu di kelompok itu ada beberapa anak yang kurang aktif Bu. Walaupun sudah sebagian aktif, tetapi masih ada yang belum aktif. Mungkin karena saya membagi kelompoknya yang terlalu besar ya Bu ya, yaitu dalam satu kelas hanya ada 3 kelompok dengan anggota yang sekitar 5 atau 6. Itu jadi mereka itu yang tidak mau aktif berbicara di depan kelas atau menyampaikan pendapat itu mengandalkan temannya yang sudah pintar, yang sudah paham, yang sudah menguasai mungkin ya Bu. Jadi kamu aja lah yang maju, kamu aja lah, tadi kan kamu yang berpendapat seperti itu Bu. Jadi saya ingin sekali agar kedepannya Bu area pengembangan saya ini yang pertama keaktifan besok dapat tercapai lebih baik lagi seperti itu Bu. Jadi tadi menurut yang Bu Novi sampaikan kendalanya itu adalah di pembagian kelompoknya. Iya betul. Karena kelompoknya terlalu besar, makanya ada beberapa siswa yang kurang aktif. Iya. Baik Bu Novi, izinkan saya menyampaikan umpan balik dari kegiatan observasi yang kemarin sudah saya laksanakan ya Bu Novi. Kemarin saya mengobservasi pembelajarannya Bu Novi. Saya sependapat dengan Bu Novi. Seperti yang saya amati juga kemarin pembelajaran Bu Novi memang sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Novi rencanakan pada modul ajar. Terus Bu Novi juga sudah menggunakan media dan saya juga sependapat dengan Bu Novi. Masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan itu Bu Novi tadi udah ini ya Bu, sudah tahu penyebabnya ya Bu, karena kelompoknya terlalu besar begitu. Iya. Lalu Bu Novi, langkah selanjutnya apa yang akan Bu Novi lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang Bu Novi lakukan? Baik, saya itu berencana ya Bu ya, punya angan-angan besok ketika pembelajaran berikutnya saya ingin membagi kelompok menjadi lebih kecil lagi. Yang kemarin hanya 3 kelompok, besok saya ingin membagi 5 atau 6 Bu, biar jumlah anggotanya itu semakin sedikit, jadi kemungkinan besar untuk mereka saling berdiskusi aktif itu semakin besar, seperti itu Ibu. Luar biasa ya, Bu Novi sudah memiliki suatu rencana ke depannya. Untuk perbaikannya adalah Bu Novi akan membagikan kelompok anaknya menjadi yang lebih sedikit. Kira-kira kapan nih Bu Novi pelaksanaannya? Bu Novi akan melaksanakan perbaikannya itu mulai kapan? Karena ini materinya masih berlanjut ya Bu, saya akan berencana Senin depan Bu. Saya ingin ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, ketika kegiatan diskusi, saya ingin membagi menjadi 5 kelompok agar di kelompok itu aktif dengan jumlah yang lebih sedikit seperti itu Ibu. Ya, semoga dapat realisasi ya apa yang sudah Bu Novi rencanakan. Jadi Bu Novi, kita sudah bercakap-cakap nih Bu dari tadi. Dapatkah Bu Novi menyimpulkan apa yang Bu Novi dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu Novi? Baik, tadi saya sebelum bercakap dengan Ibu ya, saya masih galau, masih belum punya cara, tetapi ketika saya bercakap-cakap dengan Ibu, sharing, ketika kemarin saya observasi, Ibu juga melihat ya ketika saya pembelajaran, saya menjadi menemukan solusinya Ibu, yaitu besok saya akan melakukan rencana saya itu akan membagi kelompok menjadi lebih sedikit lagi, supaya pembelajaran atau area pengembangan keaktifan peserta didik itu dapat tercapai. Seperti itu Ibu. Baik, Bu Novi sudah menyimpulkan ya percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktu
waktunya Bu Taufik. Bu Nur Hamidah, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.